Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nukur Rahma di ini dari kelas XUPW 1. Saya akan menceritakan hasil skrip saya. Lalu di scan kedua yaitu pertemuan dan ketahuan. Awal pertemuan yang sangat aneh dengan Kim Sun bertemu dengan seorang pria yang sangat familiar, dan kemudian Kim Sun memiliki rencana untuk mengetahui siapa pria itu. Kemudian Kim menyuntikkan sesuatu ke leher pria itu, dan kemudian mereka berdua jatuh dari gedung yang sangat tinggi, dan pria itu menolongnya dengan sangat gampang, dan pria itu akhirnya jujur kepada Kim Sun. Dengan berdialog seperti ini, "Apakah kamu seorang Gumiho?" tanya Kim Sun. "Kau menjadi perbincangan orang-orang." Dan lelaki itu menjawab, "Ya, kamu tahu dari mana? Aku adalah seorang Gumiho." Dan akhirnya ketahuan bahwa pria bernama Sojun itu seorang Gumiho. Awalnya Kim tidak percaya, tetapi lama-kelamaan dengan tindakan anehnya untuk membantu dan menolong Kim, membuatnya sangat nyaman dan membuat Kim percaya pria itu seorang Gumiho. Lanjut di scan ketiga yaitu mengingat masa lalu. Kemudian Sojun membawa ke masa lalu saat Kim berumur 7 tahun. Kim pada saat itu berulang tahun dan kedua orang tuanya memberikan hadiah kepada Kim, dan sampai sekarang ia masih menyimpannya. Hadiah orang tuanya itu karena Kim percaya orang tuanya masih hidup. Kenapa begitu? Karena saat mereka kecelakaan, orang tuanya menghilang begitu saja. Maka dari itu, ia percaya bahwa orang tuanya masih hidup. Dan ya, Sojun membawa ke masa lalu saat Kim berumur 7 tahun. Mereka selalu hidup bahagia dengan candaan, dan Sojun mulai nyaman oleh Kim. Sampai suatu ketika ada musuh Sojun, yaitu Imogi, yang masuk ke dalam tubuh Kim, dan tidak sengaja Sojun membunuh Kim. Dan tahun berganti, dia masuk ke dalam dunia manusia dan menemui Kim yang sangat mirip di masa lalu. Dengan berdialog, "Aku membawamu pada saat masih kecil," kata Sojun. "Apakah ini masa kecilku yang kau bawa saat orang tua aku kecelakaan?" jawab Kim Sun. Dan ya, mengalir perjalanan hidup mereka di kehidupan manusia, sampai suatu ketika datanglah musuh Sojun yaitu Imogi, dan Sojun mengetahui itu. Lanjut di scan keempat yaitu peperangan melawan Imogi. Imogi selalu membuat ulah sampai suatu ketika dia ingin mencelakai Kim, dan Sojun tentu membantunya dan tidak sengaja membunuh manusia. Dan Sojun tahu konsekuensi membunuh manusia bagi seorang Gumiho, dan akhirnya dia meninggalkan Kim dan menjalani sanksi yang harus dia jalankan. Dan saat Sojun sedang menjalankannya, Imogi selalu mengganggu Kim, dan tangisannya sampai ke tempat di mana Sojun menjalani hukuman. Dengan tidak kuat mendengar tangisan Kim, ia meminta kepada neneknya yang memegang pintu hukuman itu. Dan Sojun melewati jembatan yang dilempari pisau dan berjalan sampai terakhir. Dan Sojun berhasil menjalankannya dan kembali ke dunia manusia. Di saat Sojun sudah kembali pulih, Imogi mengganggu Kim kembali, dan peperangan dimulai. Sebelum itu, Sojun diberikan pedang yang bisa membunuh Imogi, dan peperangan itu dimulai dengan berdialog. "Demi keselamatan negara ini, aku akan mengatasi Imogi sendiri, dan aku akan menerima konsekuensinya." Peperangan masih berlanjut, dan di mana Imogi ditusuk dan tidak ada jalan lagi karena Sojun menopang tubuh Imogi agar tidak kabur. Dan jalan satu-satunya dia dan Imogi lompat ke dalam sungai Samdu, yang resikonya dia akan mati selama-lamanya. Dan Sojun lompat bersama Imogi, dan sebelum itu ia memberi pesan kepada Kim agar ia menjaga kesehatan dan bahagia. Dia juga menitipkan Kim kepada adik yang sangat jahilnya dan dokter hewan sekaligus sahabat Sojun, dan mereka mengiyakan kemauan Sojun, dan dia melompat dan mati. Mereka menangis terseduh-seduh karena ditinggalkan Sojun. Lanjut di scan kelima itu menghilang dan kembali. Di scan ini mereka menjalani kehidupan tanpa kakak dan orang yang menjaganya di waktu lalu. Dan di kesempatan ini Kim membuat sebuah video untuk Sojun lihat jika dia hidup kembali. Kim percaya Sojun akan hidup kembali. Satu persatu diwawancari dari adik, sahabat adiknya, dan nenek kakeknya Sojun tentunya. Sampai suatu ketika Raja Bulan datang, dan dia mengetahui cara agar Sojun dapat hidup kembali, dan salah satunya adalah hal yang paling berharga di antara mereka berdua. Dicarinya lah barang tersebut, tetapi tidak ada di dalam tubuh Kim, tetapi ada di tubuh Lirang, dan konsekuensinya adalah bertukar nyawa. Dan Lirang menyetujuinya, dan Liranglah yang menggantikan Sojun. Dan ya, berhasil. Sampai 1 minggu kemudian Kim melihat pria seperti Sojun, dan ya, dia benar, itu adalah Sojun. Dia hidup kembali dengan berdialog, "Aku kira kamu tidak akan kembali, Sojun. Terima kasih menyelamatkanku dan negara. Ya, walaupun adikku taruhannya."
dan Sojun memasuki dunia manusia lagi. Lanjut di scan ke-6 yaitu mengubah jati diri. Sojun diam-diam menjalankan ritual untuk menjadi manusia seutuhnya dengan berdialog. Semoga dengan cara ini aku berubah menjadi manusia. Dengan terus berusaha dan Sojun menantinya, sangat menantikannya. Lanjut di scan ke-7 yaitu kehilangan adik tiri. Sojun melihat video yang dibuat Kim dengan sangat terharu. Dia mengetahui bahwa adik tirinya yang merelakan nyawanya untuknya. Sojun mendatangi tempat peristirahatan terakhir adik tirinya itu dengan berdialog, "Di saat ku kembali, kau meninggalkanku. Goodbye little brother." Dan sedih sudah pasti dan dia harus mengikhlaskannya. Lanjut di scan ke-8 yaitu penantian lama terwujud. 1 bulan sudah dia jalani dan dia menunggu 3 hari lagi untuk berubah menjadi manusia. Dan dia tentu saja tidak sabar. Kim tentu saja sudah tahu karena Sojun jujur padanya. Tentu Kim sangat senang dan Kim menyemangatinya. 2 hari berlalu dan hari ini adalah hari penantiannya. Dan setelah kembali ke tempat itu, nyata berhasil dan berubah menjadi manusia seutuhnya. Dan pasti mereka sangat senang dengan berdialog. "Aku bisa berubah menjadi manusia," kata Sojun. "Berkat dukungan orang terdekatku, penantianku tidak sia-sia. Ini adalah akhir ceritaku untuk menjadi manusia seutuhnya." Oke guys, saya Nuka Rahma dari XUPW 1 dan ini penutup saya. Jika ada kesalahan, saya pamit.